Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nugroho, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Purwodadi 1, Tepus Kabupaten Gunung Kidul, yang hari ini ditemani oleh Ibu Rifka selaku guru kelas 5. Assalamualaikum Bu Rifka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan kegiatan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu guna untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti apa ya, Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, peserta didik mampu menjelaskan materi tentang jarak, kecepatan, dan waktu, Pak. Nanti peserta didik saya ajarkan mengenai bagaimana cara menghitung jarak, kemudian bagaimana menghitung waktu, kemudian bagaimana menghitung kecepatan dengan menggunakan segitiga Jokowi. Seperti itu, Pak. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Untuk materi ini, area yang ingin saya tonjolkan atau saya ukur yaitu aspek kognitifnya, yaitu pengetahuannya, Pak, di mana siswa mampu menghitung tadi seperti jarak, kecepatan waktu yang saya kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak. Aspek pengetahuan yang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi pembelajarannya menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran, baik strategi yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan kesiapan siswa yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan peserta didik, Pak. Dan untuk pembelajarannya sendiri yaitu berbasis PBL, yaitu problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok. Seperti itu, Pak. Bagaimana dengan media pembelajaran yang uh, Ibu persiapkan nantinya? Untuk media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran mengenai materi jarak, kecepatan, waktu, yaitu tadi, Pak, karena ini matematika, yaitu saya menggunakan bantuan LKPD atau LKS. Kemudian ada beberapa soal dan materi yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu dengan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu sangat mudah untuk mempelajari materi tersebut. Baiklah Ibu, nanti setelah istirahat kita akan ke kelas dan saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran atau apa ya, Pak, cara untuk sebelum melangkah untuk pembelajaran dimulai, agar pembelajaran yang saya terapkan untuk peserta didik hasilnya lebih maksimal dan lebih kondusif lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca observasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi yang nanti akan kita laksanakan setelah istirahat nanti.
dan juga pasca observasi yang akan dilakukan pada saat PPS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sehat? Nah, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Ya toh? Bu Rifka mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu jarak? Wildan tahu nggak? Coba sebutkan, kira-kira jarak rumah ke sekolah tadi berapa? 1 meter, 10 km ada nggak? Oh ya, 10 km. Nah, yang dinamakan jarak itu, misalnya rumah Wildan ke sekolah, itu kan ada jarak tempuhnya toh, misalnya 10 km. Nah, itu jarak, misalnya sekolah SD ini ke SMP, berjarak nggak? Ya toh, memerlukan waktu nggak ke sekolah sana? Ya toh, ya jaraknya kira-kira berapa? 5 km. Nah, untuk kesananya kita memerlukan yang namanya waktu. Untuk menempuh jarak memerlukan waktu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, seperti ini. Kita menggunakan segitiga Jokowi. Nih, jarak, kecepatan, dan waktu. Perhatikan, ketika kalian mencari jarak itu ini toh, tinggal jaraknya ditutup, kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Ketika kalian mencari kecepatan, K-nya ditutup. Tapi kan ini di bawahnya, berarti dibagi, berarti kecepatan. Tadi apa? J-nya apa tadi? Jarak dibagi waktu. Terus sekarang kita mencari waktu. G-nya ditutup. Ya toh? Terus apa? Apa dibagi apa? Jarak dibagi jarak bagi Nah, ini adalah segitiga Jokowi. Pengaplikasian dari pembagian dan perkalian. Ning syaratnya siji, kalian perkalian dan pembagian kudu di luar kepala. Percuma pakai cara seperti itu nek apalan perkalian isen jilih drijine tanggane. Nah, terus kita hari ini akan belajar mencari kecepatan dulu ya. Ya, perhatikan Bu Rifka. Ada salah satu contoh soal, ya toh? Tadi jarak rumah Wildan ya toh? Rumah Wildan ke sekolah. Misalnya jarak berapa ya? 200 km. Terus kemudian waktu tempuh Wildan ke sekolah apa? 2 jam ya. Terus ditanyakan kecepatannya, ya toh? Kecepatan. Tadi rumusnya kecepatan apa? Dimasukkan ini, jarak dibagi W. Jaraknya berapa? 200 km. Waktunya berapa? 2 jam. Dibagi 200 bagi 2 berapa? Berarti kecepatannya 100 km per jam. Jelas? Jelas belum?
Nah, sekarang ada satu contoh soal lagi, silahkan kalian kerjakan ya. Nah, jarak kota A ke kota B berapa diketahui? 240 km. Kemudian B ini menempuh jarak kota A dengan waktu, diketahui waktunya. Ditanyakan apa? Kecepatan. Rumus kecepatan tadi apa? Tinggal dimasuk-masukkan. Nah, tadi ada soal seperti ini, kita bahas sebentar. Jarak kota A ke B kan 240 km ya toh? Waktu yang dibutuhkan B ini tadi berapa? 6? Ditanya kecepatan. Jarak dibagi waktu, ya toh? Jaraknya 240 km, ya toh? Waktunya 6 jam. Berarti kecepatannya apa? Tinggal 240 dibagi 6. Berarti 40 km per jam. Ini nolnya kan bisa dihilangi toh, nek corong anu 4 bagi 6 gitu ya toh. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, perhatikan berikut. Tadi kan kita sudah belajar Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Coba berikut mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa aja? Jarak, terus terus mencari jarak, rumusnya apa? Kecepatan dikali waktu. Terus mencari kecepatan, jarak dibagi mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Sudah? Hurufka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nugroho, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Purwodadi 1 Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Rifka Anissa sebagai guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena mungkin belum terbiasa ya Pak, jadi awalnya saya merasa tegang, tetapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kalau begitu sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan
dalam pembelajaran ini yang saya kembangkan, Pak? Jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum, Bu? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Namun, masih ada beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Mungkin ada beberapa siswa yang terlibat tetapi kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Jadi sehingga terlihat hanya beberapa siswa saja yang aktif atau terkesan eh, semangat mengikuti pembelajaran pada pelajaran tersebut. Baik, Bu. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat memang kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan temannya. Seperti itu mungkin ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlihat misalkan dalam kegiatan diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di tiap kelompoknya. Begini Pak, di sini saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada anak yang belajarnya tipenya visual auditory dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Yang saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu harus seperti apa, Pak. Baik, jadi itu rencana ke depan ya, Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang menggunakan gaya visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Saya tunggu apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak kira-kira. Terus untuk waktunya rencananya kapan akan dilakukan? Mungkin untuk waktunya tepatnya belum saya bisa tentukan Pak, tetapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan dengan baiklah. Bu, terima kasih atas waktunya, tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.